aku jatuh dari skuter, Kak. Jadi aku balik ke asrama, ganti jilbab karena aku pakai jilbab putih dan itu berdarah banget kan, Kak. Jadi beneran kepalaku bocor gitu kan, Kak. Terus gagal di sana di beasiswa Indonesia Maju Persiapan. Gagal di tahap interview, padahal itu tahap terakhir kan, Kak. Nah, itu udah sempet demotivate, udah yang kayak ya ampun gak jadi dapat beasiswa mau keluar negeri ini udah sedih banget gitu-gitu kan. Terus satu sekolah tuh juga yang kayak ya ampun Nay, mungkin kamu kemarin terlalu fokus sama organisasi segala macam. Terus itu jadi wake up call gitu kan, Kak. Jadi setelah itu aku udah yang kayak Film apa nah yang paling kamu suka? karena Bunda tuh suka banget horor, jadi awalnya seringnya nonton horor bareng Bunda segala macam sekeluarga gitu. Kita kan ketemu di beasiswa Indonesia Maju Taman Sains. Nah, pengalaman kamu selama waktu itu aku ngebimbing kamu sama teman-teman yang lain ya. Hmm. Aku galak nggak nih? Hmm, Tua Gapat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Para Show. Halo kawan, balik lagi di The Bernhard Para Show. Hari ini sangat spesial banget buat aku nih, bukan karena topiknya aja, tapi karena narasumbernya adalah muridku sendiri, Sabita Nayaka Paramashiva, yang baru aja melanjutkan kuliah di University of Toronto, Kanada dengan beasiswa penuh. Halo Naya, gimana keadaan kamu? baik, alhamdulillah. Kabar apa kabar? Alhamdulillah produktif. Iya. Gimana? Sekarang Naya lagi sibuk apa aja nih? Coba perkenalan dulu deh tentang kamu tuh siapa, kegiatan kamu apa aja, dan pencapaian hidup Naya tuh sekarang udah apa aja sih? Oke, jadi perkenalin aku Sabita Nayaka Paramashiva, biasa dipanggil Naya. Aku pelajar yang lahir dan dibesarkan di Palembang, tapi semenjak SMA sudah merantau ke SMA Preta Dirgantara di Boyolali dengan beasiswa penuh dari sekolah. Yang mana di masa SMA juga Naya udah mendapatkan beasiswa Indonesia Maju Taman Sains di angkatan keempat. Dan sekarang alhamdulillahnya merantau lagi ke luar negeri di University of Toronto, Kanada dengan beasiswa penuh, beasiswa Garuda. Oh, luar biasa. Banyak sekali kata-kata beasiswa ya di situ ya. Pertama kali berarti Alhamdulillah. SMA tuh ya, dapat beasiswa SMA ya Naya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, untuk mencapai ke titik saat ini, kan tadi kamu udah menyebutkan beberapa pencapaian kamu. Kita pengen agar penonton nih, pendengar itu jelas banget nih dan transparan. Sebetulnya Naya bisa mencapai ke titik itu awalnya tuh gimana sih? Nah, coba jelaskan latar belakangnya Naya dari kehidupan masa kecil. Kalau dari kecil banget tuh Naya alhamdulillah udah dibesarkan di keluarga yang lumayan akademik itu sangat dinilai ya Kak. Jadi orang tua Naya itu ibu Naya dosen, ayah Naya itu pekerja di pabrik. Jadi memang dari dulu dibesarkan untuk pendidikan itu nomor satu dan segala macam. Jadi dari kecil kalau misalnya ada akses ke YouTube atau ke sosial media, kalau lihat orang-orang yang kuliah ke luar negeri atau kerja di luar negeri itu pasti Naya ada rasa pengen gitu, pengen juga kayak mereka. Terus dari awal nggak pernah kepikiran untuk benar-benar bisa kesampaian atau bahkan kayak ya udah mungkin S1 di Indonesia nanti kalau ada kesempatannya S2 ke luar negeri. Nah, Naya baru terekspos dengan kesempatan beasiswa S1 ke luar negeri itu baru di masa SMA, Kak. Jadi di masa SMA itu baru muncul beasiswa untuk anak SMA, untuk persiapan mau ke luar negeri, terus juga ada beasiswa untuk ke luar negerinya juga. Jadi itu informasi-informasi dan kesempatan yang Naya sebenarnya baru encounter 1 sampai 2 tahun terakhir ini aja sih, Kak. Oke, we take it step by step. Nah, step by stepnya, berarti kamu lahir tadi di Palembang ya, betul ya? Iya, betul, Kak. Kamu lahir di Palembang, orang tuamu berarti ibumu yang dosen. Iya, betul. Sedangkan papamu Pekerja pabrik, Pak. pekerja pabrik. Oke, pekerja pabrik itu berarti sebagai operator atau sebagai apa nih? Iya, di staff operation gitu, Kak. Di staff operation ya. Oke, nah masa kecilnya Naya nih kan dengan prestasi yang banyak sekarang di SMA kuliah beasiswa. Masa kecil kamu itu dari TK terus juga dari SD gitu kan. Itu seperti apa sih Naya? Masa kecil ya seperti orang-orang biasa sih, Kak. Pada banyak mainnya, banyak belajarnya juga. Naik kalau misalnya mau bahas dari mulai ke bidang akademiknya, Naya dimulai itu dari SD sih, Kak. Jadi dulu SD Naya sempat ikut Olimpiade Matematika dan Olimpiade Sains gitu, dan sempat masuk final
di OMSI ke Bogor pas lagi kelas 4 atau 5 SD gitu. Jadi tuh kayak awal mula Naya mulai kayak, oh ternyata Naya tuh bidangnya sukanya di Math and Science, di STEM gitu kan. Terus mulai ikut lomba-lomba di bidang sana. Terus masuk ke SMP baru encounter ke masalah tentang project management, ikut OSIS, ikut bikin-bikin acara. Nah, jadi di SMA itu kayak Naya belajar buat combine dua-duanya. Naya tetap ikut lomba-lomba STEM, Naya tetap join OSIS, dan Naya kayak memanfaatkan dari apa yang Naya pelajarin di STEM dan juga di project management untuk Naya bikin project sendiri, project di bidang STEM gitu, Kak. Jadi pertama kali kamu ikut kompetisi itu di SD kelas 4. Iya, betul. Sebelum SD kelas 4 tuh nggak pernah sama sekali ikut kompetisi. Enggak, Kak. Kenapa? Karena nggak dapat informasi, atau karena belum pengen, belum pede, atau kenapa tuh baru ikutnya kelas 4? Lebih karena belum dapat informasinya sih Kak, dan belum ada kayak apa ya, wadahnya untuk mungkin dari sekolah tuh belum terlalu yang kayak siapa mau daftar lomba ini gitu. Jadi pada zaman-zaman sebelum itu tuh belum ada informasi yang disebarkan ke murid-murid gitu. Walaupun mungkin ada lomba-lomba matematika segala macam untuk anak SD kelas 1 sampai 3, tapi itu belum terlalu, informasinya belum diseminasikan dengan baik sih Kak. Coba dong pengalaman kamu waktu kelas 4 ikut kompetisi gitu ya. Kayak apa sih pengalamannya? Menang nggak sih? Terus habis itu juga ikut kompetisi itu, apakah itu karena keinginan kamu sendiri, atau diminta orang tua, atau diminta guru, atau gimana? Jujur kalau misalnya itu keinginan sendiri pastinya sih Kak, karena kalau di kelas juga lumayan oke, suka matematika segala macam. Tapi untuk dipilih sebagai kayak perwakilan sekolah itu dari wali kelas masing-masing waktu itu. Jadi diajukan, terus ada kayak pelatihannya sendiri. Jadi mungkin setelah pulang sekolah stay 1,5 jam sendiri buat bareng sama teman-teman lain yang ikut lomba yang sama buat belajar, latihan soal segala macam gitu. Jadi kamu harus meluangkan waktu di mana teman-teman yang lain pulang, tapi kamu les gitu ya, istilahnya gitu. Iya, hanya les gitu. Dan di ketika itu les apa aja sih Naya? Apakah cuma les pendidikan aja yang akademis, atau ada les-les yang lain di pendidikan SD? Kalau pas SD itu Naya les cuma yang ditawarkan sekolah sih Kak. Jadi kayak yang itu tadi ada penambahan materi 1 jam setelah pulang gitu. Terus Naya di samping itu juga ambil les bahasa Inggris. Jadi udah coba gimana caranya ningkatin bahasa Inggris Naya dari kecil. Kalau memang pengen waktu itu plannya S2 mau keluar negeri kan berarti harus dibinahnya dari kecil gitu. Dari kelas berapa tuh? Kelas 3 tapi berhenti di kelas 5. Kenapa berhenti? Karena kemarin tuh lebih ke kemarin kan mau fokus UN segala macam. Tapi nah itu juga merasa kayak belajar bahasa Inggris tuh kan nggak cuma dari les kan Kak. Jadi banyak hal-hal yang mungkin lebih enjoy gitu. Nah itu banyak belajar bahasa Inggris dari nonton film, dengerin lagu, pokoknya mengekspos diri ke dunia dunia yang berbahasa Inggris gitu sih Kak dibanding cuma belajar grammar. Karena sebenarnya kalau buat belajar kayak rules atau struktur bahasa Inggris itu kan itu nggak harus kita 10 tahun mempelajari hal yang sama. Jadi menurut Naya ya dari kelas 3 sampai kelas 5 SD itu Naya sudah dapat basic rules dan standard convention-nya, dan Naya tinggal ngembangin itu dengan cara mengekspos Naya ke dunia yang lebih besar lagi gitu sih Kak. Kalau Naya tadi kan hanya ada les bahasa akademis, di luar waktu itu Naya ngapain aja sih? Nonton film apa, dengerin apa, terus apakah masih banyak waktu bermain dan main game? Pastinya banyak sih Kak, karena kan les-les gitu tuh nggak terlalu makan waktu sebenarnya, dan itu juga bagus buat misalnya Naya bisa have fun pas lagi les dan segala macam. Itu Naya biasanya ngabisin waktu dengan nonton film, nonton series, dengerin lagu. Terus Naya dulu hobi kayak nyusun puzzle, nyusun Lego segala macam gitu-gitu. Jadi ya waktu luangnya dipakai buat hal-hal lain gitu sih Kak. Menarik banget. Nyusun puzzle dan nyusun Lego tuh hobi ya, Nay? Iya. Oke, oke. Tapi kalau kamu lihat dari teman-teman kamu sendiri di sekolah, kamu ngerasa berbeda nggak dari ketika kamu SD? Maksudku, oh teman-teman lain mungkin nggak nyusun Lego. Atau kamu ngerasa, teman-teman juga semuanya gitu kok. Nggak pernah merasa berbeda sih Kak, karena Naya nyusun Lego, nyusun puzzle tuh pasti sama teman-teman. Jadi kayak teman main ke rumah nanti kita bikin bareng. Jadi ngerasa kayak itu lebih ke interestnya anak-anak pada saat itu mungkin memang lagi, kalau zaman Naya SD SMP tuh
Lego lagi naik-naiknya sih Kak. Maksudnya kayak Oh, bukan iya. naik-naiknya. Iya banyak banyak anak-anak seumuran kami tuh yang kayak beli Lego yang kecil-kecil, misalnya kayak bentuk dinosaurus atau segala macam gitu. Nah itu disusun bareng sama teman-teman atau kadang malah balapan. Jadi kayak siapa yang nyusunnya lebih cepat. Jadi kayak nggak merasa yang kayak ih hobi Naya aneh sendiri gitu enggak sih karena kayak ternyata banyak juga orang yang melakukan yang hal yang sama, cuman mungkin bedanya mereka tuh melakukan itu just to have fun. Tapi kalau Naya lebih kayak untuk have fun dan juga ada hal yang bisa dipelajarin gitu. Pasti yang dipelajarin dari musuh Lego nih. Nah, Naya tuh pas mau masuk SMA, Kak, itu kan ada ke tes IQ. Nah, tes IQ kan ada beberapa aspeknya, ada yang kayak numerik, ada yang logika, segala macam. Naya tuh dari kecil kalau tes IQ selalu nilainya nggak terlalu besar di bidang spasial. Jadi masalah tentang bangun ruang, segala macam gitu-gitu, memang Naya tuh itu lebih kecil daripada aspek numerik Naya yang mungkin Naya kalau masalah matematika masih udah oke, udah bisa gitu kan. Nah, kalau misalnya spasial tuh dari dulu selalu yang paling kecil dibanding aspek lainnya. Jadi Naya selalu kayak, oh berarti Naya harus cari hobi yang bisa meningkatkan Naya di aspek itu gitu loh. Makanya dia bikin Lego, bikin apa segala macam. Sampai project Naya sendiri itu kan bikin balok dan itu Naya kayak selama risetnya kayak ini gimana ya gambar apa bangun ruang ini gimana? Karena dari dulu selalu struggle-nya di sana dan Naya kayak jadi kita cari aktivitas yang benar-benar aku aku senang, aku have fun, tapi juga bisa meningkatkan intelligence-ku di aspek spasial gitu. Sangat-sangat menarik ya ternyata ya generasinya Naya ya. Nah, berarti Nay, kan tadi kamu ngebahas IQ dan kamu udah tahu nih, kamu udah sadar bahwa IQ kamu sendiri tadi itu kurang di bagian apa. Berarti pertama kali Naya tes IQ itu kapan sih? Pertama kali tes IQ tuh dulu yang non officialnya tuh kayak sempet pas kelas 1 SMP kayak uh, di online gitu bayar tapi bayarnya murah jadi mungkin memang kurang nggak official gitu tapi yang official banget di lembaga yang benar-benar certified itu pas SMP kelas 3 mau masuk SMA. Pertama kali yang nggak yang unofficial itu berarti dapat berapa tuh IQ-nya, Nay? Pas itu 116 SD, SMP kelas 1. SMP kelas 1 baru kamu sadar itu dan kamu makin suka Lego gitu ya. Iya. Oke, dan tadi juga kamu menyertakan bahwa kamu nonton film juga. Nah, filmnya itu film apa Naya yang paling kamu suka dan series tuh series apa sih series hobinya Naya? Nah, ya tuh kalau film sebenarnya dari dulu tuh tereksposnya karena Bunda tuh suka banget horor, jadi awalnya seringnya nonton horor bareng Bunda segala macam sekeluarga gitu kan. Tapi ya walaupun horor tuh seru dan Naya juga kayak senang nontonnya, kan Naya tuh seringnya pengen hal yang kayak oh yang Naya senang tapi Naya juga bisa belajar gitu. Jadi kalau udah terekspos sama film-film horor, nanti Naya pindah ke mungkin film thriller terus psychological thriller. Nanti kalau misalnya dari sana mungkin bahasanya terlalu berat dan Naya kayaknya belum bisa belajar istilah-istilah psikologis yang segininya Naya pindah ke film-film yang lebih ringan mungkin komedi mungkin romance gitu-gitu kan sih Kak. Kalau series Naya tuh seringnya nonton kayak TV series yang uh, lebih ke long term banyak seasonnya gitu jadi sambil sambil makan bisa sambil nonton mungkin sambil belajar sambil ditemenin episode terbaru gitu kan Kak. Jadi nah itu nontonnya sitcom-sitcom yang kayak Big Bang Theory, terus kayak yang Sheldon, terus ya film-film yang sering tayang di mungkin TV-nya orang luar, tapi di kita kan mungkin harus lewat platform lain gitu. Wah, menarik. Itu top top 2-nya Naya tuh yang Sheldon sama Big Bang Theory ya untuk series ya. Iya, Oke, iya. kalau film top 3-nya apa? Film, em, nah itu pas SMA ambil ini kan Kak, kelas ke English Literature yang kami kayak analisis-analisis film gitu. Jadi salah satu top 3 itu film Barbie yang bahas tentang kayak feminisme segala macam. Terus film kedua lainnya tuh lebih ke film have fun-nya Naya aja sih Kak. Naya nonton romance itu How to Lose a Guy in 10 Days. Sama Naya suka horor itu The Conjuring sih Kak. The Conjuring. Oke, dan Conjuring baru aja keluar yang terakhirnya nih ya, Iya, katanya tapi ya. belum nonton. Oh, belum nonton. Oke, oke. Ada rencana untuk nonton di Toronto? Ada, tapi di sini tiket kan lumayan mahal, jadi nabung dulu lah, Kak. Oke, 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 oke. Ini menarik banget nih. Di yang Sheldon, terus habis itu juga ada Big Bang Theory. Mana duluan yang kamu tonton? Yang Big Bang Theory dulu. Big Bang Theory dulu, baru nontonnya yang Sheldon.
Oke, oke, oke. Nangis nggak nonton episode terakhirnya yang Sheldon? Nangis sih Kak, nangis banget karena udah nonton dari awal banget kan, mesti dari Big Bang Theory. Jadi kayak Hmm. sedih aja. Soalnya di beberapa episode terakhir itu kan papanya meninggal kan, Mm-mm. ya kan? Ya, ya, itu was a really really great series lah menurutku juga sama. Itu one of my top series. Nah, ibumu ini kan dosen, tapi lucu juga nih, menarik karena sukanya film horor. Sebenarnya Iya. dosen apa sih, Nay? Oh, kalau Bunda sama Ayah itu dulu sama-sama di bidang teknik kimia. Kalau Bunda stick ke dosen, itu Ayah langsung ke pabriknya. Jadi, ya gitu. Hmm, oke, oke, oke. Ada kaitannya kah horor dengan kimia? Kamu, Kurang oh tahu iya, juga kamu ya. belum jelasin nih, kamu jurusan apa sekarang? Oh iya, aku sekarang di Toronto di stream itu kayak subfakultas gitu di Departemen Mathematical and Physical Science. Nanti di tahun kedua udah bisa mulai ambil major dan rencananya ambil ke Material Science. Material science, berarti masih ada mepet-mepet sama kimia juga ya? Betul. Ya, masa keluarga kemis banget nih ya kayaknya ya. Iya, satu keluarga dari kecil itu dikenalkan air itu bukan air tapi H2O. Dari kecil. Nah, ini menarik nih. Dari umur berapa udah tahu air tuh H2O? Dari sebenarnya karena Naya sama kakak itu bedanya 4 tahun, jadi lebih ke kadang misalnya pas naik kelas 1 kakak kelas 5 itu kan kakak udah belajar hal-hal yang Naya belum pelajarin. Tapi kakak tuh sering ngajarin duluan ke Naya. Jadi Naya itu dari kelas 1 SD udah tahu akar pangkat. Naik kelas 2 SD udah tahu kubik. Soalnya kakak selalu ngajarin duluan. Jadi kalau dia lagi belajar apa dia juga ngajarin ke Naya. Jadi kayak kalau kakak udah belajar tentang yang kimia H2O itu dia ngasih tahu ke Naya. Terus nanti Naya kayak emang iya Bun, nanti ngomong ke Bunda terus gitu. Emang iya, berarti ada keraguan ya dengan kakakmu Ada ya? keraguan, ada keraguan. Kenapa ragu? Karena kan biasanya kalau misalnya matematika kayak kakak tuh seringnya ngomong kayak, Dek, kalau gini tuh gini ya. Jadi sebenarnya kakak tuh ngajarin nggak cuma pure dalam hati mau ngajarin, tapi biar dia bisa sombong ke temennya, ya adekku pinter loh gitu. Jadi suka kayak nanti nanti kalau temen-temen Mbak datang, Mbak tanya ini ada jawabnya gini ya. Jadi kayak disuruh ngafal gitu Kak. Nah jadi kan Naya kan suka curiga, ini beneran apa enggak nih? Apa Naya dikibulin gitu kan? Iya, 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 iya. Jadi suka konfirmasi dulu klarifikasi ke Bunda, emang iya Bun? Emang iya? Iya, iya, iya. Jadi prestasinya kakakmu tuh kamu bisa apa gitu kan teman-temannya ya? Iya. Menarik banget nih. Kamu berarti berapa bersaudara, Naya? Dua bersaudara Kak, dan kebetulan Kakak juga masih mepet-mepet bidang kimia, tapi di lebih ke biologi. Sekarang lagi kedokteran. Pure alchemist family ya gitu ya. Kemis kok alkemis sih kemis. Oke, tadi kan SD tuh ya, kamu udah menjalani banyak hal, terus lucu juga ternyata kakakmu ini punya kesombongan yang menarik, gitu kan? Nyombongin adiknya bisa apa, dan itu menurutku positif sombong ya, sombongnya yang positif. Iya, betul, 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 betul. Nah, lalu SMP, Nay. Ketika kamu di SMP, apakah kamu orang yang sama dengan anak yang ada di SD, di mana kamu kan pasti habis kompetisi ada kompetisi yang lain gitu kan. Habis itu kelas 5, kelas 6 itu udah bener ya, seperti itu ya, bener ya. Iya, betul, Oke, betul. kan jadi udah kebiasa dengan berkompetisi gitu kan. Apakah di SMP kamu seperti itu juga atau ada hal yang berubah gitu dalam artian oh SD aku baru taunya kelas 4 jadi aku baru tahu di tengah-tengah aku ikut dan lanjutin. Tapi SMP kan kamu udah tahu dari SD nih. Kamu udah preparation dulu nggak sih? Oh SMP ntar aku pengen gini 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 atau ya udah let it flow aja. Pas SMP itu kan udah mulai terekspos sama lomba yang kayak beneran serius, yang kayak OSN gitu kan, Kak. Nah, Hmm. tapi pas perjalanan mau kayak seleksi untuk bisa jadi perwakilan sekolah, segala macam, itu COVID. Jadi zaman Naya kelas 7 itu, dia start COVID sampai kelas 9. Jadi kebanyakan juni SMP Naya tuh belum terlalu bisa mengajar di bidang akademik karena banyak yang di stop, kayak OSN waktu itu di stop. Terus juga sekolah itu seleksinya jadi lebih ke apa ya mereka memilih gitu. Kalau dulu kan biasanya kita ikut kayak ada kita bisa apply terus kita nanti dilihat yang di mana diseleksi. Tapi kalau sekarang itu lebih ke ditunjuk oleh guru-guru yang emang tahu anak ini pintar segala macam. Dan Naya tuh dulu masuk SMP dengan sistem zonasi, Kak. Jadi Hmm. biasa biasa kan kalau misalnya orang yang daftar ke suatu tempat tapi bukan dalam bidang prestasi itu dipandang sebelah mata gitu kan, Kak.
Jadi karena Naya anak yang masuk ke SMP itu dari jalur zonasi, itu memang bukan jadi pilihan pertama guru untuk dianggap kayak oh kamu anak pinter atau kamu bisa matematika segala macam. Nah, karena COVID juga makin susah kan Kak untuk kayak prove them wrong gitu. Jadi kayak Naya mencoba Belum sebisanya. wrong ya. Iya, karena Iya, kalau iya. misalnya dibilang anak zonasi belum tentu pinter ya pengen dibuktiin gitu kan bisa kok anak zonasi pinter gitu kan Kak. Terus karena COVID jadi untuk akademik tuh sangat susah dikejar. Misalnya untuk keep up dengan sekolah aja kan ikut Zoom-nya, ngerjain tugasnya segala macam itu kan kayak beda sama kita datang ke kelas terus mengikuti itu semua gitu kan. Jadi Naya ketika SMP itu shift fokus dari kayak oh pengen banyak ikut lomba dan pengen fokus di akademik, Naya lebih kayak coba kita kembangin di bidang non akademiknya. Jadi Naya aktif di OSIS, aktif di klub tari waktu itu. Jadi perpindahan fokus gitu sih. Berarti awalnya sebetulnya nggak kepikiran mau ke OSIS. Iya, awalnya nggak kepikiran. Tapi karena ya balik lagi tidak diberikan kesempatan oleh guru, tidak dilihat gitulah ya. Mm-mm. Itu akhirnya kamu cari yang lain nih gimana jalurnya biar aku bisa dilihat. Iya nggak sih kayak gitu atau asumsiku salah? Bet- Betul sih Kak, bisa dibilang gitu juga sama lebih ke kayak kalau misalnya waktunya belum tepat untuk bisa unggul di akademik, kita coba cari aspek lain yang bisa bantu aku kembangin diri gitu. Kan Naya nggak mungkin sampai gede cuma orang yang unggul di bidang akademik, Naya pengennya orang yang bisa unggul di banyak bidang gitu. Oke, oke. And then how it goes? Gimana tuh? Kamu kan akhirnya ikut OSIS sesuai ekspektasimu kah atau nggak sesuai nih? Ternyata ya aku pengen kelihatan di guru untuk bisa ke jalur akademik lagi, tapi ternyata enggak gitu. Gimana akhirnya? Kelihatan sih kelihatan ya Kak, tapi malah setelah masuk OSIS tuh jadi fell in love dengan project management, fell in love dengan dunia sosial, dan jadi nggak kepikiran untuk mengejar kembali track ke akademik itu. Jadi kebanyakan Oke. dari masa SMP Naya itu Naya dedikasikan untuk OSIS, jadi kayak bikin-bikin acara segala macam. Dan ya akademik kalau di kelas masih dikerjain, masih aktif di kelas, tapi nggak terlalu mengejar untuk kayak ah, aku harus ikut OSN, aku mau ikut lomba yang gini-gini. Jadi mungkin memang kalau SD itu pure mikirin akademik, SMP itu lebih ke sekarang pure mikirin organisasi gitu sih Kak. Karena Naya juga ikut tari kan, seni tari, klub seni tari gitu. Dan Naya jadi fokusnya kayak, oh kalau ada acara pengen perform, oh kalau misalnya ada apa lomba tari pengen ikut lomba tari. Jadi fokusnya ke kayak tetap pengen unggul tapi di bidang yang berbeda gitu. Dan SMP itu berarti pertama kali kamu ada les di kesenian atau ada aktivitas kesenian atau dari SD juga? Dari SD tuh sempat ikut kayak ekskul yang seminggu sekali ketemu, tapi itu kayak nggak fokus gitu sih Kak. Terus dan itu modern dance. Nah pas SMP baru kepikiran kayak ayo kita coba traditional dance dan ternyata lumayan passionate juga di sana masih sampai SMA masih melanjutkan tari itu. Oke, oke. Dan berarti gimana nih karir kamu di OSIS mentoknya sampai apa, Nay? Sama di SMP itu karena Naya di tahun pertama tadi mau ngejar akademik tiba-tiba COVID itu baru masuk OSIS di tahun kedua pas kelas 2 SMP. Nah, itu langsung alhamdulillah dapat jabatan jadi sekretaris umum. Nah, jadi sekretaris umum itu kan jadi banyak ikut rapat sama guru, ketemu sama petinggi-petinggi sekolah, bidang kesiswaan segala macam. Terus bisa benar-benar kayak eh, involve ke acara-acara gitu. Nah, karena udah punya jam start yang bagus, misalnya di SMP sekali daftar langsung jadi sekretaris umum, di SMA lebih lebih gampang buat daftar ke OSIS lagi di SMA-nya gitu, Pak. Nah, gimana tuh caranya? Kok bisa langsung sekretaris umum? Padahal yang kelas 7-nya tadi kan kamu mau akademik nggak bisa karena kan tidak terlalu dilihat gitu kan. Terus juga baru les tari atau kenapa? Apa alasan akhirnya bisa tuh jadi sekretaris umum di OSIS? Mungkin ini sih Kak, karena seleksinya kan ada yang kayak disuruh bikin proposal, disuruh kayak seleksi untuk jadi sekretarisnya tuh substansif banget. Dan Naya alhamdulillah tuh sudah sangat diperkenalkan dengan kayak teknologi, Microsoft Word segala macam tuh dari kecil. Jadi Naya tuh dari kelas 6 SD tuh udah dikasih pegang laptop. Jadi kayak sehari bisa 4 jam 5 jam dikasih pegang laptop. Nah, Naya tuh suka kayak lihat-lihat Bunda sendiri kan Bunda kan dosen. Terus Bunda tuh suka kadang misalnya Naya pengen Bunda nanti Sabtu mau nginep di rumah teman. Bunda tuh suka iseng yang kayak mana sih ini proposalnya. Jadi Naya harus kasih kayak berkas berkas yang kayak tulis tangan juga nggak apa-apa kayak tujuannya mau nginep
kenapa, nginep sama siapa, tanggal berapa, mau dijemput jam berapa. Jadi kayak udah detail gitu. Nah pas SMP Nay ngerasa kayak ini udah biasa, ini udah sering bikin proposal sama Bunda. Jadi pas seleksi tinggal kayak bikin proposal, lihat-lihat format di Google juga yang lebih formalnya gimana. Terus alhamdulillah ya keterima mungkin karena itu tadi sih Kak, karena udah familiar dengan sistem yang kayak administratif gitu-gitu. Menarik banget. Bikin proposal ya. Proposal apa yang akan diterima sama Bunda dan proposal apa yang Bunda pernah tolak nggak proposalnya? Oh, ada, tapi itu lebih ke kalau misalnya proposalnya mengambil banyak uang sih, Kak. Jadi misalnya proposalnya pengen ke Dufan atau apa, terus nanti proposalnya udah dikasih rincian dananya kayak tiket masuk segini, terus nanti di dalam mau makan budgetnya segini segala macam. Itu biasanya Bunda tuh nggak akan nolak kalau misalnya kayak udah tahu mau sama siapa segala macam. Tapi kalau misalnya duitnya kebanyakan nanti pasti Bunda kayak nggak, ini budgetnya ketinggian, turunin turunin gitu. Ke Dufan. Dufan di Iya, Jakarta. iya, kan Naya, ayah Naya kan kerja di pabrik itu di Bekasi. Jadi Naya kadang kalau misal libur semester itu ke Bekasi gitu. Oke, tapi SMP tetap di Palembang. Iya, betul. Oke, nah kenapa Dufan, Nay? Maksudku kan kamu di SMP nih, itu pun kamu udah lumayan ini ya, udah tahu. Wah, aku kayak gini nih, aku udah bisa benchmark. Aku nggak dilihat guru seperti ini, aku ikut OSIS. Tapi kenapa masih maunya ke Dufan? Atau ada sebenarnya banyak hal yang lain yang Naya mau, tapi kayaknya yang possible di accept Dufan deh. Kenapa Dufan? Iya, banyak sih Kak. Apalagi pas SMP, SMA, itu kan anak-anak ke Pradita tuh anak-anak beasiswa. Jadi kayak dari berbagai kota gitu. Nah, kebetulan teman-teman Naya tuh dua dari teman-teman Naya. Nah, kan waktu itu temenan berempat. Nah, duanya itu orang Jakarta. Terus namanya kayak, kita ke Jakarta kemana? Terus planningnya udah jauh banget nih. Ayo kita nginep di Kepulauan Seribu, segala macam gitu-gitu. Kayak nggak, yang possible aja gitu kan. Yang possible diizinin orang tua yang mana gitu. Terus jadilah kayak kita ke Dufan aja, aku belum pernah ke Dufan karena Naya belum pernah ke Dufan. Terus ada temen yang juga udah 17 tahun tinggal di Jakarta belum pernah ke Dufan, terus kayak kita coba ke Dufan gitu kan. Nah, tapi akhirnya ditolak kan? Di disuruh kurangin dananya Kak. Jadinya kami ke sana naik transportasi umum. Padahal awalnya udah gokar gitu kan, udah rencananya pengen naik taksi atau segala macam yang budgetnya tinggi. Terus nanti makan budgetnya hari itu 200.000 karena di Dufan kan makanan mahal. Terus karena ditolak disuruh nggak bisa ini kemahalan. Jadi kami ya udah kami ke sana naik transportasi umum cuma 5.000 tuh kan. Terus kita makan siang di rumahnya temen dulu biar nggak usah makan lagi di sana gitu sih Kak. Oke, oke, oke. Jadi ibu Bunda nggak ngelarang gitu ya. Tapi Mm-mm. Bunda minta budgetnya dikurangi dan kamu kurangi budget. Akhirnya kamu ke Dufan tuh, tercapai tuh. Iya, betul. Oke. Ada nggak yang proposalnya benar-benar ditolak gitu? Ada sih Kak, tapi bukan ditolak yang gimana banget. Jadi Naya waktu itu pengen pulang dari Boyolali kan dari sekolah, pengen balik ke Bekasi. Itu Bunda nyaraninnya naik pesawat aja biar 1 jam nyampe. Terus Naya nge-propose biar Naya sama teman-teman naik kereta. Terus naik kereta yang semalaman gitu Kak, yang tempat duduknya hadap-hadapan biar kami bisa spend time bareng di kereta gitu-gitu kan. Jadi ada proposalnya naik kereta apa, pilihannya kereta apa aja, berangkatnya jam berapa aja, harganya berapa segala macam. Terus jadinya Bunda tolak yang kayak nggak bisa naik kereta, jangan naik kereta gitu-gitu. Karena mungkin waktu itu juga baru masuk SMA banget kan, dan Bunda juga belum terlalu kenal sama teman-temannya, belum kenal sama orang tua mereka. Jadi pada saat itu ditolak buat kayak naik pesawat aja udah jangan-jangan naik kereta gitu. Oh, boleh naik pesawat, boleh tapi. Boleh, kalau naik pesawat kan apa namanya lebih rame orang-orang yang naik pesawat kan, misalnya pas ke bandara itu ada orang yang mau ke kota mana itu semuanya di bandara yang sama. Tapi kalau ke kereta kan nggak banyak orang yang naik kereta gitu. Jadi Ya, ya. takutnya nanti di stasiun gimana segala macam gitu sih Kak. Jadi sebenarnya proposalmu mayoritas diterima ya, kelihatannya ya. Mayoritas dia sih Kak. Nah, bahkan aku udah tanya 2 kali yang ditolak apa ternyata diterima juga gitu. Nah, berarti ada Biasanya nggak yang Bunda ditolak gitu, yang benar-benar ditolak? biasanya Ada nggak? biasanya kalau misalnya bener-bener kalau Naya mikirnya Bunda nggak akan terima, Naya nggak bakal bikin proposal sih Kak. Jadi kalau misalnya mikirnya kayak, oh Naya pengen teman-teman ngajak ke misalnya Kepulauan Seribu itu, Naya tahu Bunda pasti nggak bolehin nginep-nginep ke Pulau Seribu tanpa orang tua, misalnya tanpa pendamping segala macam. Jadi ya Naya nggak bikin proposal sama sekali aja karena udah tahu ini pasti ditolak gitu kan kan eh, mikir juga ini kalau misalnya kalaupun dibolehin pasti syaratnya banyak, pasti ini segala macam. Jadi Naya
juga kalau memang nggak ada chance untuk bisa diterima, ya Naya nggak bikin proposal sih Kak. Berarti kamu melakukan cost and benefit analysis dulu ya? Iya betul, Karena kalau dia diterima pun banyak syaratnya, itu kan cost ya. Dibanding benefit, betul, jadi nggak banyak benefitnya nih. Dibanding bikin betul, proposal dulu, berarti kamu melakukan cost and benefit analysis dulu, baru kamu bikin proposal. betul. Oke, oke. Nah, untuk bisa sampai kamu kepikiran bikin cost benefit analysis, pasti kan kamu pernah ada suatu kejadian gitu. Pasti kan ada proposal yang ditolak dulu atau enggak mungkin diterima tapi kamu nggak nyaman karena syaratnya terlalu banyak gitu. Itu proposal Mhm. apa yang sampai kamu bisa akhirnya, aduh kalau aku bikin proposal lagi ke depan, aku harus cost benefit analysis dulu nih. Itu diawali dengan pas SD kelas 5 atau gimana sih Kak, itu waktu itu pengen ke mall. Sebenarnya dipikir-pikir anak SD kelas 5 kan memang tidak seharusnya ke mall sama teman-temannya tanpa pendampingan kan Kak. Biasanya kayak salah satu orang tuanya datang atau segala macam. Nah, waktu itu Naya pengennya pengen jalan-jalan sama teman ke mall, kami aja gitu. Saya kan kalau ada orang tua biasanya nggak nyaman mau ngobrol, mau main segala macam gitu. Jadi ini bikinlah proposal ke Bunda kayak, "Bun pengen apa namanya, pengen main sama ini, jam segini segini segini, di atas aja kok, di lantai atas nggak akan kemana-mana nanti, ada yang antar, ada yang jemput nggak apa-apa, tapi jangan ditemenin gitu kan nggak enak." Terus, Bunda bilangnya Bunda bolehin ya, tapi nanti ada yang jagain di lantai itu juga. Ternyata semua orang tua kami datang termasuk Bunda. Jadi ada Bunda, ada orang tuanya teman-teman lainnya semua datang di food court tapi walaupun kami nggak didampingin yang benar-benar didampingin kan tetapnya kayak nggak nyaman gitu kan Kak. Jadi kayak ya udahlah kalau emang nggak boleh nggak usah minta lain kali gitu sih. Oke, oke. Oke, berarti itu ya pertama kali baru kamu mikir cost benefit analysis. Mm-mm. Oke, oke. Nah, SMP. Ketika kamu SMP OSIS jadi sekretaris umum, tadi kan itu di kelas 8 ya, di Mm-mm. kelas 2 SMP. Akhirnya di kelas 9, apakah tercapai goalnya Naya, yang dimana tadi Naya tuh punya goal loh, kalau misalnya aku pengen dilihat dari segi akademisnya juga, tapi pakai jalur yang lain dulu nih. Atau sebenarnya jadi tercipta goal baru, gimana tuh di kelas 9? Di kelas 9 tercipta goal baru sih Kak. Jadinya lebih fokus ke sosialnya tadi. Jadi kelas 9 awal kan masih ngurusin yang kayak open recruitment untuk adik kelas segala macam dan masalah open recruitment di SMP-nya itu dulu panjang banget dari mulai pendaftaran, wawancara segala macam sampai pas udah keterima pun Naya harus ngelatih mereka untuk upacara pelantikannya. Jadi kayak ada latihan-latihan baris berbaris segala macam dan Naya karena Naya sekretaris umum dan Naya juga lumayan senang di bidang itu, Naya kayak sangat menginvolve diri Naya di sana. Jadi kebanyakan semester awal tuh fokusnya ke itu sih Kak, kayak masih fokus ke OSIS-nya, regenerasi OSIS-nya. Terus di kelas 9 semester 2 itu kembali fokus ke akademik tapi udah nggak ada niatan buat lomba lagi gitu Pak. Jadi lebih ke kayak ya gimana cara dapat nilai rapot tinggi gitu-gitu. Oke, dan berarti di SMP itu akhirnya kamu tidak ikut OSN atau ikut? Enggak. Oke, jadi nggak tercapai itu yang akademik, tapi ada path yang lain nih, ada jalur yang lain Mm-mm. gitu ya. Menarik. And then kamu SMA, ya kan? Mm-mm. Nah, sebelum masuk SMA, apa yang Naya persiapkan dan apa sih yang Naya mau capai sebelum masuk SMA? Nanti SMA kursus gini, 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 atau let it flow aja? Pas pertama masuk SMA, Naya udah mikir kayak SD kemarin udah banyak lomba, SMP kemarin udah banyak OSIS, banyak organisasi. Kita SMA coba kita balance, kita temuin titik tengahnya di mana. Jadi Naya dari awal masuk SMA, karena Naya tahu sekolah Naya itu IB, kurikulum IB. Jadi Naya udah planning nih, oh nanti aku mau ambil kelas yang mana aja, terus di sisi luangnya aku mau daftar organisasi atau ekskul mana aja gitu. Jadi Naya udah planning dari sebelum masuk dan selama tahun pertama itu berjalan sesuai plan Naya. Jadi bener Naya daftar OSIS, Naya akademiknya, Naya ambil subjek-subjek yang Naya suka, yang align juga sama passion Naya di STEM. Terus Naya juga ikut klub-klubnya tetap lanjut klub tari. Terus Naya mulai passion baru di bidang jurnalistik gitu Kak. Itu di tahun pertama semuanya mulus lancar. Masuk ke tahun kedua udah mulai goyah, agak-agak oh ini fokusnya kok malah lebih ke OSIS daripada ke akademik gitu karena memang kadang kan Naya tuh mungkin kalau masalah senang dan enjoy itu sangat enjoy ketika lagi project management, ketika lagi bikin event, ketika lagi ngurusin proposal segala macam itu Naya merasa sangat familiar dengan work ethics-nya terus jadi Naya sangat suka nge-spend waktu di sana apalagi Naya pas mau masuk tahun kedua itu
Naya dikasih amanah buat jadi project manager, co-project manager buat konser gede gitu. Jadi Naya kayak fokusnya lebih ke sana sampai sempat ninggalin akademiknya. Nah, baru bisa ngejar kembali lagi itu di akhir kelas 2 SMA gitu. Ketika kamu masuk SMA, kamu kan pengen balance. Berarti ketika pengen balance, akademiknya akan ikut kompetisi-kompetisi juga gitu kan. Ada bayangan ke sana. Sedangkan non-akademiknya jalan juga. Nah, di situ berarti akhirnya tercapai nggak ikutan kompetisi-kompetisi OSN gitu-gitu tercapai nggak? Untuk kelas 10 itu Naya untuk seleksi OSN di sekolah itu kan kayak semua orang dites terus nanti top 10 dites lagi top 5 top 3 baru bisa mewakilkan sekolah. Nah, Naya itu cuma sampai ke top 10-nya aja Kak. Jadi belum bisa lanjut ke sebagai tim sekolah buat OSN. Tapi Naya tetap fokus untuk ayo kita ikut lomba lain. Jadi lomba-lomba yang misalnya kayak lomba diselenggarain UI, lomba diselenggarain univ-univ atau lomba diselenggarain oleh lembaga-lembaga internasional gitu, lomba-lomba matematika, lomba-lomba riset, lomba-lomba bisnis gitu. Naya coba ikutin sambil juga Naya juggling akademik yang di kelas kan untuk keep up nilai GPA segala macam gitu. Jugglingnya tuh gimana sih, Nay? Bagi waktunya kamu, Naya, seorang Naya Paramashiva ya, sehari-harinya di sekolah tuh berarti dari pagi sampai malam gimana? Karena kamu boarding school ya, Iya betul ya? betul. Itu gimana sih juggling waktunya? Pastinya karena boarding school ya Kak, jadi kayak di asrama pun udah ada agendanya sendiri gitu, kayak jam berapa harus berangkat ke masjid, jam berapa harus mandi segala macam. Jadi biasanya karena kalau pengen Naya mau ngurusin OSIS, mau ngurusin lomba, itu pasti Naya nggak boleh makan waktu yang udah sedikit doang. Ketika pulang sekolah jam 3 itu 3 sampai 5 pasti ada kegiatan lain. Terus 5 sampai 7 itu ada sholat sholat maghrib, makan malam segala macam. Jadi Naya tuh punya waktu cuma dari jam 7 malam sampai jam 9.30. Yang mana kalau udah 9.30 semua MacBook, gadget itu dikumpulin. Jadi Naya udah nggak bisa belajar lagi. Jadi memang udah jam tidur kan. Jadi karena Naya tahu waktu buat Naya melakukan hal selain sekolah itu sedikit, Naya benar-benar maksimalin waktu di kelas tuh buat ngerjain semuanya. Jadi pas di kelas tuh sambil apa namanya sambil dengerin guru, sambil nyatet, sambil bisa mungkin kalau misalnya ada waktu kosong itu Naya sambil belajar sendiri atau sambil ngerjain tugas yang udah dikasih guru sebelumnya. Jadi pulang sekolah Naya bisa fokus ke ngerjain lomba, terus pulang sekolah kayak ngurusin OSIS gitu. Kenapa Naya, to begin with nih, tadi kita belum kebahas banget, kenapa Naya akhirnya pilih boarding school yang bahkan jauh dari orang tua gitu di SMA? Apa alasannya? Itu sebenarnya impulsif sih Kak, jujur. Jadi alhamdulillah pas SMP itu Naya mendapatkan target Naya yang pengen kelihatan dari guru itu. Jadi abis aktif di OSIS, Naya mulai misalnya gurunya juga sering lihat Naya di ruang guru nih ngobrol sama Pak Kasek, jadi dia lebih kenal Naya. Nah, setelah itu ada sosialisasi dari SMA Naya yang datang, itu tiap guru, tiap wali kelas gitu milih beberapa anak dari kelasnya buat biar ikut sosialisasinya. Jadi kayak itu cuma top 3 tiap kelas. Nah, alhamdulillahnya pas Naya udah mulai kelihatan, itu pas banget pas Naya udah mulai kelihatan. Jadi gurunya inget Naya. Nah, jadi barulah Naya diajak buat kayak, kamu kamu lumayan aktif, kamu ikut aja sosialisasi ini. Nah, jadi tuh kayak rezeki juga sih Kak, karena kalau Naya nggak ikut sosialisasi itu, Naya nggak akan tahu tentang sekolah Naya ini. Nah, terus karena mungkin pada saat itu Naya merasa flattered ya, kayak, aku dipilihnya sama guru nih, akhirnya udah lumayan kelihatan. Jadi aku bener-bener yang kayak serius mengikuti sosialisasi itu sih Kak, jadi bener-bener yang kayak, eh, ini kesempatan yang nggak datang sering gitu kan buat aku. Jadi aku bener-bener yang kayak, ada kegiatan yang cuma buat anak-anak terpilih, aku pengen serius ngikutin kegiatan itu. Dan jadi di situ dikenalin sama SMA aku, terus aku jadi kayak merasa kayak, ini berarti SMA khusus buat anak-anak top 3 per kelas ya, apa gimana gitu. Soalnya yang dikasih tahu cuma kami gitu kan, kayak itu bukan acara yang buat semua orang. Terus aku merasa kayak, oh iya kalau gitu aku harus coba nih, aku harus work for it segala macam gitu. Oke, dan di situ kamu beasiswa ya, SMA ya, betul ya? Iya, betul. Full itu beasiswa semua. Betul. Oke. Nah, ketika akhirnya kan kamu kelas 10, terus juga kelas 11, habis itu kamu tadi bilang sendiri juga bahwa aku bahkan tetap aja nggak diikutin Olimpiade gitu kan istilahnya gitu kan. Kamu akhirnya ikut lomba-lomba yang lain gitu. Nah, sampailah bertemu dengan beasiswa Indonesia Maju Taman Sains. Gimana tuh ceritanya? Betul. Jadi ini tuh ceritanya lucu sih Kak. Jadi
kan tadi aku sempat bilang kalau misalnya di kelas 2 itu aku sempat terlalu fokusnya ke masalah OSIS-nya. Jadi aku selalu fokus ke organisasinya. Tapi pas dapat informasi tentang beasiswa awalnya itu ada beasiswa Indonesia Maju Persiapan yang untuk orang general. Terus aku mau coba daftar itu, alhamdulillah udah lolos administrasi, tinggal ke tahap interview. Tapi di waktu yang sama itu aku lagi jadi ketua panitia buat open house, yang mana itu acara pertama dari sekolah aku buat bikin acara gede yang untuk undang banyak ratusan orang, ratusan anak SMP dari seluruh Indonesia. Dan di situ aku ketua panitianya. Nah, aku di situ terlalu fokus dengan acaraku sampai aku lupa kalau misalnya interviewku itu di hari acaranya. Jadi di hari open house ketika aku jadi ketua pelaksana, interviewku itu malamnya. Terus aku merasa kayak, oh ya aman lah ini acara selesai jam 3 jam 4 pasti bisa jam 6 interview. Tiba-tiba pas lagi acara, aku lagi kayak patroli gitu kan, kayak ngecek ke acaranya segala macam, lagi naik skuter. Itu aku jatuh dari skuter, Kak. Aku jatuh dari skuter, terus kayak I hit my head pas lagi istirahat kayak jadi aku ke ruangan lain udah habis di benerin misalnya kayak diobatin sama PMR tiba-tiba dapat info kalau misalnya interview aku dimajuin jadi 30 menit setelah itu. Jadi ada orang yang urutannya sebelum aku itu dia nggak bisa dan interview aku dimajuin. Ketika aku baru aja concussion gitu kan Kak. Iya, Pas iya, aku iya. baru banget pas aku baru banget jatuh dari skuter dia dibilangin kalau misalnya interviewku 30 menit lagi jadinya dimajuin. Jadi aku balik ke asrama, ganti jilbab karena aku pakai jilbab putih dan itu berdarah banget kan, Kak. Jadi beneran kepalaku bocor gitu kan, Kak, istilahnya. Nah, jadi aku kayak buru-buru terus karena apa ya? Mungkin karena sebelumnya terlalu fokus dengan acara, itu kayak aku nggak mikirin kayak kalau mau interview outfitnya apa. Jadi dengan buru-buru itu aku harus nyetrika lagi baju segala macam. Nah, jadi pas interview tuh lebih ke kayak udah nggak fokus, kayak ngos-ngosan juga kan habis lari-larian pindah ke asrama ke sekolah segala macam. Nah itu jadi aku gagal di sana karena pas interview kayak udah mungkin terlihatnya nggak prepared sama orangnya gitu kan Kak. Terus gagal di sana di beasiswa Indonesia Maju Persiapan. Gagal di tahap interview, padahal itu tahap terakhir kan Kak. Nah itu udah sempet dimotivate, udah yang kayak ya ampun gak jadi dapat beasiswa mau keluar negeri ini udah sedih banget gitu-gitu kan. Terus satu sekolah tuh juga yang kayak, ya ampun Nay, mungkin kamu kemarin terlalu fokus sama organisasi segala macam. Terus itu jadi wake up call gitu kan Kak. Jadi setelah itu aku udah yang kayak udah aku mau fokus akademik. Kalau emang nggak bisa dapat beasiswa yang ini, aku harus dapat beasiswa yang lain gitu. Jadi aku mulai fokus ke riset, mulai fokus ke apa, ikut lomba segala macam. 2-3 bulan setelahnya dapat info tentang beasiswa Indonesia Maju Taman Sains. Ternyata ini beasiswa yang justru lebih apa ya, lebih niche dan lebih spesifik ke passion aku yang mana itu di STEM gitu kan Kak. Jadi beasiswa Taman Sains ini benar-benar fokus untuk anak-anak di STEM yang mau kerja di bidang riset untuk siswa-siswa dari 3 provinsi, Bali, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Karena sekolah aku di Jawa Tengah, aku bisa ada kesempatan untuk daftar gitu kan Kak. Nah kebetulan, alhamdulillahnya di situ dari persekolah itu bisa ngirim 4, nah ya dipilih jadi salah satu dari 4 tersebut. Nah, alhamdulillahnya 2 dari 4 itu keterima. Itu adalah Naya sama Fania gitu. Iya, 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 iya. Oh iya, nah mungkin ini agar lebih transparan juga buat penonton dan pendengar kita. Kita kan ketemu di beasiswa Indonesia Maju Taman Sains ya. Nah ini biar lebih jelas, coba Naya tolong ceritakan lah gitu. Kita di beasiswa Indonesia Maju Taman Sains, Naya sama aku tuh ketemunya gimana dan kita ngerjain apa aja sih? Oke. Jadi di beasiswa Indonesia Maju Taman Sains itu kita kan ada banyak kelas, ada persiapan SAT, persiapan IELTS, sama pokoknya pembinaan diri supaya bisa daftar ke luar negeri dengan portofolio yang bagus. Nah, aku sama Kak Ben itu ketemunya di kelas project management. Jadi kami itu semua itu di encourage untuk tiap orang punya project. Nah, dan Kak Ben itu act as mentor dari tiap-tiap project kami gitu. Nah, karena aku project manager dari project aku Towards Change, nah aku sama Kak Ben itu sering tektokan tentang kayak administratif, terus juga operasional dari project gitu. Oh iya, dan Naya ini tim dengan nilai terbaik ya. Aku berikan Alhamdulillah. nilai yang terbaik dibanding semua teman-temannya di Beasiswa Indonesia Maju, Taman Sains yang dimana semua anak-anak Beasiswa Indonesia Maju udah pinter lah menurutku ya, sudah anak-anak Betul. terpilih gitu. Tapi Naya ini memang ya aku ngelihat dari project manajemennya paling oke nih sama timnya Naya gitu kan. Berarti kan kita ngelihat sendiri bahwa project itu kan bukan Nayanya aja nih,
tapi teman-temannya juga benar-benar bisa kolaboratif dan kelengkapannya dan yang lain-lainnya juga sudah sangat baik gitu ya. Nah, coba dong Nay, ceritakan lebih jelas lagi nih. Yang apa sih project yang waktu itu kita kerjain bareng tuh apa? Namanya apa? Ngapain projectnya? Kendalanya apa? Selengkapnya. Oke, jadi project aku itu namanya Towards Change. Itu aku sama 8 orang lainnya. Itu kami bikin proyek mana visinya itu pastinya kayak lebih ke untuk environment segala macam. Lebih tepatnya untuk kita kayak memberi kesempatan kedua buat plastik supaya dia tuh nggak cuma sekali bermanfaat terus dibuang. Tapi kami pengennya kayak sekali bermanfaat diolah jadi berkali-kali bermanfaat gitu. Nah, eh, untuk proyek pertama kami itu kita produksi bata recycle namanya EcoBrick. Nah, bata ini tuh terbuat dari bekas plastik PET yang kami olah, kami campur dengan oli dan sekam padi itu dengan bentuk interlocking, yang mana bentuk interlocking ini kami terinspirasi dari Lego. Jadi antar bata itu dia nggak cuma bisa dipasang pakai semen, tapi dia bisa nyatu dengan satu sama lain gitu dengan strukturnya sendiri. Jadi kayak beneran masang Lego gitu kan, Kak. Nah, setelah udah produksi itu dan udah launching, udah tested juga ke lab dengan strength yang lumayan tinggi, 3 kali lipat dari batu bata biasa, itu kami mulai lanjut ke pilot project yang mana pilot project kami itu bikin fasilitas ruang terbuka hijau dari batu bata EcoBrick tadi. Jadi kami bikin suatu park bench di Sekolah Citra Alam Ciganjur dari yang mana kaki-kakinya itu dari EcoBrick kami tadi. Nah, pengalaman kamu selama waktu itu aku ngebimbing kamu sama teman-teman yang lain ya, Hmm. aku galak nggak nih? Hmm, bukan galak, tegas, tegas. Tegasnya kenapa tuh? Kok nggak galak? Aku pengen galak, nggak bisa. Kenapa tegas? Emang apa yang membuat aku di mata Naya tegas? Itu lebih ke gimana ya, Kak? Lebih ke Kak Burn tuh sangat amat attention to detail. Jadi kadang kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kita kurang detail atau ada hal-hal yang mungkin kita belum kepikiran ke sana itu nanti Kak Burn kayak remind gitu. Terus mungkin pas awal project berjalan, ya biasa anak SMA kan kadang suka naif, kadang suka nggak realistis. Nah itu Kak Burn suka yang kayak snap us back to reality. Kalau misalnya dengan timeline segini, kalian harus cari yang achievable, cari yang obtainable. Jangan terlalu naif pengen bikin segala gimana gimana. Jadi kita lebih ke, kita fokus ke satu dulu gitu. Nah, dari Naya dan teman-temannya Naya gitu ya, ada nggak yang bilang aku tegas juga? Banyak sih Kak, semua Oh setuju. banyak. Semua setuju kalau aku tegas ya. Iya, 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 iya. Nah, tapi kenapa waktu itu pun juga kan pernah kritik idenya Naya tentang Ecobrik ya sama ide Mm-mm. teman-teman juga kan. Bahkan ada yang aku minta proyeknya benar-benar ganti gitu kan. Eh, Iya. dan memang keadaan kita saat itu adalah aku juga lagi sambil kuliah di Cina. Jadi aku benar-benar sempatin waktu banget tuh. Waktuku tuh benar-benar kuliah sama ngurusin kamu semua nih di Indonesia gitu. Aku bahkan bolak-balik Indonesia beberapa kali pakai danaku sendiri untuk ketemu kamu semua kan gitu. Mm-mm. Nah, tapi apa sih Nay yang kamu ngelihatnya gitu kan? Aku udah banyak kritik di situ juga, terus di project kamu juga. Apa yang ngebuat kamu tuh kayak waktu itu gitu ya? Yakin banget nih, Kak, aku pengennya tuh ini gitu dan teman-temanku tuh pengennya ini. Karena kan aku bahkan kayak di beberapa tuh aku benar-benar kritik abis tuh. Biar kalau Ya. kamu yakin, ya kalau project ini akan jalan, ayo gitu. Tapi kalau kamu nggak yakin, harus gimana caranya biar yakin? Apa sih yang waktu itu meyakinkan Naya banget? Group effort sih Kak pastinya, kita kan group discussion segala macam, dan untuk bisa kayak kita menentukan pengen bikin EcoBrick sendiri itu pun kita nggak cuma yang kayak bikin apa ya, yang gampang aja lah batang kayak gitu. Jadi kita punya riset, kita punya referensi, kita udah nonton ratusan video YouTube, kita juga ada puluhan jurnal riset yang kami simpen di Google Drive sendiri segala macam. Jadi kita ngerasa kayak ini kita udah terlalu jauh untuk memundur sekarang gitu, dan kita merasa kayak ini bisa gitu. Nanti kita kayak kalaupun coba kalau misalnya nggak bisa, kendalanya di mana? Oh, dana. Gampang kita bikin proposal sponsorship, kita cari sponsor. Misal oh masalah waktu gampang kita sacrifice Sabtu kita atau kita sacrifice sore-sore segala macam, nggak apa-apa bisa, karena ini juga buat masa depan kita kan. Misal kita semua yang di Project Naya tuh kebanyakan memang mengarahnya pengen ke teknik kimia, pengen ke material science, pengen ke lebih ya teknik-teknik yang mungkin sangat amat
erat dengan chemistry, dengan produksi gitu kan Kak. Jadi kita benar-benar kayak ini tuh bisa jadi teaching moment buat kita bisa belajar project management dan kita bisa belajar gimana nanti kita di masa depan pas kerja itu gimana gitu kan. Jadi kita kayak kita udah terlalu jauh untuk memundur sekarang gitu sih Kak. Oke, ini menarik sekali nih. Masa depan kita, itu yang aku highlight tuh. Berarti di situ ada nggak tim Naya yang ragu? Nggak usah sebut orangnya ya, jangan sebut nama Hmm. orangnya. Tapi ada nggak yang ragu sampai Naya harus yakinkan harusnya kita tetap stick di sini gitu? Yang ragu dengan ini tuh nggak ada sih, nggak semua orang tuh pengen, tapi pasti ada yang kayak, "Oh, kalau misalnya Kak Ben bilang gini, kita nggak mau coba bikin ini aja Kak?" Jadi kayak dia ngasih ide lain gitu, kayak, "Ini juga lumayan ini," segala macam gitu-gitu. Terus nanti kita ngomong kayak, "Itu bisa, tapi nanti dananya malah butuh lebih besar, terus nanti kita harus mulai dari nol lagi, riset ulang lagi," segala macam. Sampai udah discussion, udah ngobrol-ngobrol, baru memantapkan lah kita semuanya kolektif setuju buat kita lanjut ke sini, kita kuatin ini. Kalau misalnya nanti kita udah lancar ini dan kita pengen bikin yang baru lagi, kita bisa revisit idea kamu yang sebelumnya. Oke, menarik banget. Ya, jujur ya untuk aku ya beasiswa Indonesia Maju Taman Science dengan teman-teman sekarang semuanya gitu kan pada kuliah di luar negeri gini, siswa penuh juga. Itu kayaknya achievement terbaik di hidupku dibanding semua achievement yang pernah aku dapat. Jujur Alhamdulillah. aja ya. Aku bangga banget sama kamu dan teman-teman dan makanya salah satunya kenapa aku bikin podcast ini Naya narasumber pertamanya juga dari muridku gitu ya. Karena waktu kita kemarin tuh karena memang aku juga sendiri sebetulnya pengen banget buat kenal personal satu persatu gitu. Bahkan aku beberapa kali tuh ketukar namanya si ini, aku sebutnya si ini gitu. Karena bayangin aja waktu kita kan short banget ya, cuman nggak sampai 1 tahun gitu. Waktu kita nggak sampai 1 tahun, tapi kita harus ngerjain project juga yang project itu bukan project kecil menurutku gitu ya. Kita harus Betul. bikin sesuatu yang baru gitu. Dan anak-anak ini ya istilahnya nggak semuanya udah pernah ngerjain project di skala itu juga gitu. Jadi aku ngelihat kayak, wah ini tantangan yang berat. Aku harus gimana ya caranya untuk bisa kenal personal juga secara dalam, tapi aku pengen proyeknya juga semuanya lancar agar tetap aja goal utamanya itu adalah kan teman-teman harus dapat kuliahnya dengan proyek yang bagus gitu kan, agar nanti bisa meyakinkan universitas-universitas impiannya. Nah, tapi ya inilah Nay, kenapa aku bikin podcast ini bareng sama murid-muridnya aku undang-undangin, karena ya aku udah membayangkan dari waktu itu, aku harus punya waktu personal sama kamu semua satu persatu. Caranya gimana ya? Waktu itu belum kepikiran, makanya baru sekarang nih direalisasikan gitu. Nah, sekarang ke keadaan Naya sekarang. Di mana kamu kuliah nih di University of Toronto. Gimana tuh keadaannya sekarang di sana? Alhamdulillah, ini memasuki minggu ketiga kuliah, minggu keempat kalau termasuk orientasi. Jadi sekarang udah lumayan dapat pace-nya, lumayan dapat rhythm-nya, walaupun mungkin karena minggu awal-awal kita belum terlalu ketemu sama yang kayak lab-laban, belum praktikal segala macam. Jadi ya masih mulai transisi lah Kak. Jadi sekarang masih oke, mungkin dicek minggu depan udah nggak oke gitu kan. Insya Allah oke juga lah. Insya Allah oke You terus. can manage. Iya. Alhamdulillahnya kalau di sini tuh kan mungkin bedanya sama Universitas Indo biasanya mata kuliah gitu kita sudah dipaketin gitu kan Kak. Jadi yang jurusan apa tahun pertama harus ambil apa-apa gitu. Nah, karena di University of Toronto itu dia lebih fleksibel, dia bisa kayak kamu mau jurusannya kemana, kamu mau lanjut kemana, nanti kamu bisa pilih mau ambil mata kuliah yang mana aja, mungkin mau kelas biologi, mau ambil kelas gemini, segala macam. Jadi fleksibel dan kita bisa nyusun jadwal kita sendiri. Jadi kayak oh, aku pengennya Jumat aku cuma satu kelas aja, itu kan bisa kita susun sendiri yang mana segala macam gitu-gitu. Jadi uh, lebih enaknya tuh sih Kak fleksibel. Terus Naya juga punya waktu buat karena sekarang udah tinggal sendiri kan di apartemen sendiri segala macam. Jadi ya punya waktu buat yang kayak oh kapan harus masak, kapan harus beres-beres, kapan harus ngurus laundry. Jadi bisa bagi jadwal sendiri gitu. Apa sih yang Naya rasain ketika kuliah itu berubah banget hidup Naya sekarang dibanding dulu nih sebelum kuliah? Beda banget deh pasti karena sekarang kuliahnya beda negara ya Kak. Jadi beda banget culture. Tapi kalau secara akademik ya lebih ke
SMA kan semua diperhatiin kan, tugas dikasih, diingetin, deadline-nya kapan, nanti kalau misalnya nggak kumpul ditanyain, kenapa kamu nggak kumpul, segala macam. Kalau di sini kan kita lebih kayak kita harus take care of ourselves gitu, harus yang kayak tugas harus tahu sendiri tugasnya apa, deadline-nya kapan, dan harus dikumpulin. Kalau nggak dikumpulin nggak akan ditanyain, langsung otomatis nol aja gitu kan. Jadi lebih ke yang kayak harus lebih atentif, harus di sini walaupun nggak ada absen juga segala macam kan tetap harus mikirin kayak ya kamu yang butuh belajar kamu yang datang gitu. Kalau mungkin ngerasanya lebih efektif belajar sendiri atau segala macam ya terserah. Tapi kita udah ngasih jadwal segala macam gini-gini. eh, Terserah kamu gimana. Yang penting kita cuma melihat GPA-mu nanti gitu kan. Skormu gimana nih kalau ujian akhir skormu gimana segala macam. Jadi lebih ke kayak kita udah nggak dipaksa mengikuti alur pembelajaran sekolah segala macam, lebih ke kamu udah daftar course ini segala macam, kami pengennya nilai kamu minimum segini untuk bisa pass. Nah, itu kayak lebih ke tanggung jawab kita masing-masing gitu sih, Kak. Oke. Nah, Naya kan aku ingat banget Naya pernah cerita bahwa Naya pengen kuliah di luar negeri itu karena waktu itu sering nonton YouTube gitu kan, di mana ada Mm-mm. mahasiswa yang kuliah di luar negeri gitu. Nah, sekarang Naya sudah di luar negeri nih, gitu kan. Naya dapat beasiswa juga, berarti kan apa yang Naya impikan dari SD tuh, itu akhirnya tercapai itu satu impiannya Naya. Banyak impian besar Naya pasti ke depannya, tapi kan satu impian yang besar dari kecil sudah diinginkan, sudah tercapai sekarang satu gitu ya. Mm-mm. Setelah tercapai, happy nggak Nay? Happy sih, Kak. Happy dan jadi lebih motivated gitu kan. Karena mimpi Naya tuh nggak ini ada Naya terus mimpi ada di sini. Jadi mimpi Naya tuh kayak Naya punya end goal satu dan mimpi Naya tuh along the way. Jadi ketika Naya berhasil mencapai satu mimpi, Naya berarti kayak Naya one step closer ke mimpi Naya yang end goal Naya banget gitu Kak. Jadi ya senang tapi juga motivated karena kayak oh udah makin dekat gitu. Kayak oh 5 tahun lagi bisa atau kayak oh 10 tahun lagi bisa gitu. Apa tuh end goal-nya Naya? End goal-nya pasti untuk bisa punya legacy sih, Kak. Jadi Naya pengen either yang kayak mungkin nama Naya dikenal karena mungkin apa membuat teknologi baru atau Naya bisa membantu orang-orang. Tapi Naya dari dulu tuh selalu pengen Naya tuh orangnya sangat amat animal person banget. Naya sangat gemes dengan semua hewan segala macam. Nah, Naya dari SD itu udah obses banget sama penyu. Nah, apalagi pas masalah naik SD SMP, itu kan lagi tinggi-tingginya tentang Save the Turtle segala macam gitu-gitu karena masalah plastik segala macam. Nah, jadi mimpi Naya dari dulu tuh Naya pengen banget punya research institution yang juga act sebagai fundraiser buat kampanye-kampanye untuk kayak save the animals. Jadi kayak untuk endangered animals atau segala macam. Nah, Naya pengen banget punya research institution yang bisa sustainable juga. Jadi walaupun Naya udah meninggal, mungkin bisa dilanjutin sama keluarga Naya, anak-anak Naya segala macam. Jadi itu mimpi Naya yang penting pengen punya legacy dan legasinya juga semoga banget bisa bermanfaat dengan hal-hal yang beneran Naya peduliin. Yang mana Naya tuh sangat amat peduli dengan hewan-hewan yang udah sangat terdampak hidupnya karena sampah-sampahnya manusia gitu. Kenapa sih harus hewan, Nay? Dan kenapa kita harus care sama hewan? Terutama penyu, karena kamu tadi favorit kamu pun penyu gitu. Kenapa? Iya, karena ini sih Kak lebih ke merasa bersalah karena kita sebagai manusia kan kita di sini hidup harusnya berdampingan sama sama lingkungan, berdampingan sama hewan segala macam tapi ya maksudnya kayak kalau manusia mungkin isu-isu sosial yang kayak kemiskinan atau penyakit segala macam Naya Naya tuh berharap memang kita selalu memikirkan itu tapi yang Naya harapin juga kita mikirin nggak cuma manusia aja tapi orang-orang yang kita makhluk-makhluk yang kita udah hidup bareng juga. Jadi kita kan dari sebelum kita lahir hewan itu udah ada. Dari sebelum manusia ada itu hewan udah berdiri duluan di bumi ini. Dan sekarang ketika ini eranya manusia, dari eranya antroposen ini, Naya berharap kayak kita tetap bisa at least membiarkan mereka hidup bersama kita gitu. Jangan karena kita manusia dan kita pakai plastik, kita buang sampah sembarangan, itu kita merusak kualitas hidup mereka gitu sih, Pak. Ya, dan ini untuk nge-remind ya, untuk penonton juga. Itulah kenapa Naya sangat suka penyu, addicted to plastic, bikin ecobrick. Iya, betul sih. It- Jadi dari itulah dulu memang alasannya. kepikirannya plastik tuh
plastik tuh material yang benar-benar berguna buat manusia, tapi sekali berguna itu dia sangat amat merusak lingkungan, merusak tempat tinggal hewan. Jadi dia berguna sekali buat manusia, tapi merusak berkali-kali buat makhluk selain manusia gitu kan Kak. Jadi Nek dari dulu selalu pengen kayak gimana caranya kita memproses plastik supaya dia nggak begitu gitu kan. Makanya Nek bikin EcoBrick, terus Nek sekarang mau belajar material science, supaya Nek bisa benar-benar kayak menurut Nek itu plastik tuh suatu hal yang sangat amat basic, tapi sampai sekarang kita belum bisa fix gitu Kak isunya. Tadi juga aku mention ada satu hal yang menarik banget dari Naya. Pertama, kata-kata legacy. Kedua, dilanjutkan legasinya oleh keluarga. Ketiga, Naya bilang dilanjutkan oleh anak-anak Naya gitu ya. Ini menarik disampaikan oleh mahasiswa semester 1. Memangnya Naya legasinya ini sudah kepikiran sampai mana? Sampai kepikiran ke anak-anak sih, Nay? Gak tahu ya Kak, lebih ke Naya kan banyak nonton film ya, jadi mungkin Naya kayak orangnya sangat amat dramatis masalah yang kayak mimpi segala macam. Jadi Naya tuh sempet obses banget, nah ada era Naya obses banget sama musical musical theater Hamilton. Gimana di Hamilton, di film Hamilton itu Hamilton tuh kayak ada lagunya sendiri tentang dia pengen punya legacy, dia pengen apa segala macam. Terus Naya tuh pertama nonton kayak emang legacy itu apa sih? Apa pentingnya punya legacy? Dan pas Naya cari tahu sendiri kayak Naya juga pengen gitu. Karena mungkin di film itu dia sebagai kayak founding father Amerika, dia mikirnya legacy itu kayak punya punya jalan yang dinamain atas nama dia segala macam. Naya tuh pengen punya legacy tapi nggak cuma itu karena nggak pengen oh nama Naya ada di gedung ini, oh nama Naya ada di ini. Naya tuh benar-benar pengen punya sesuatu yang Naya bangun dari nol dan itu tuh bisa ada terus even setelah Naya mati gitu kan. Nah, jadi ya itu mikirnya kayak gimana caranya legacy Naya ada terus even setelah Naya mati kalau Naya udah nggak ngurusin. Jadi Naya mikirnya kayak oh ya harus diterusin sama keluarga, harus diterusin sama keturunan-keturunan segala macam gitu sih Kak. Ya, so you want to be in the room where it happens ya. Kayak Betul. quote Hamilton ya. Oke, and where it happens tuh dalam artian kamu tidak hanya ingin ada namamu di gedung A, tapi sebetulnya kamu ingin legasimu tuh bukan berupa benda, tapi lebih ke dirasakan, ya kan? Iya, betul. Sebetulnya di situ ya, yang kamu tuju ke sana. Oke, 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 oke. Ini menarik banget sih. Nah, tapi aku mau tanya, Nay, top 3 yang paling bikin Naya capek dari Naya kecil sampai sekarang, yang paling bikin Naya capek atau Naya mungkin kerasa kayak aku gagal nih gitu. Pernah nggak sih ngerasain itu? Pasti ada sih Kak yang kayak beneran ngerasa kayak udah hit rock bottom segala macam gitu-gitu. Apa aja tuh? Top 3 aja. Top 3. Top 3 sebenarnya karena Naya tuh dari SD SMP Naya merasanya Naya udah cukup apa ya diapresiasi, misalnya Naya cukup dilihat orang. Itu kebanyakan top 3 Naya dimulai dari SMA sih Kak. Jadi uh, top 3-nya sebenarnya tiga-tiganya ini happening around the same time. Jadi itu lebih ke kayak satu satu bulan yang sangat amat rock bottom bagi Naya. Itu pas Naya kelas 2 SMA, yang mana Naya kelas 1 SMA itu Naya kan daftar sebagai sekretaris umum. Di kelas 2 itu Naya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, at the same time Naya juga daftar ke beasiswa Indonesia Maju tadi, beasiswa Indonesia Maju persiapan. Dan juga Naya itu banyak ikut lomba-lomba at the same time. Nah, tiga-tiga hal yang Naya coba juggling itu, Naya udah gagal jadi ketua OSIS, walaupun Naya berhasil jadi wakil ketua kedua, itu sebenarnya a win, tapi sebagai orang yang selama SMP selalu kayak get what I want, itu suatu hal yang kayak lumayan kegagalan yang baru kan buat Naya untuk kayak oh orang nggak memilih aku for once in my life gitu kan. Itu pertama kalinya aku merasa kayak oh ternyata aku tidak maksudnya kompetisiku itu ada gitu. Aku nggak merasa kayak mungkin dulu naifnya adalah aku merasa kayak aku punya banyak teman, pasti banyak yang voting aku jadi ketua OSIS segala macam gitu-gitu. Dan itu kayak kekecewaan yang benar-benar membuat aku sadar kalau misalnya ya you have to work for it gitu. Nggak cuma mengandalkan punya teman banyak atau segala macam, kamu benar-benar harus punya visi yang tepat, kamu harus dipercaya bukan cuma oleh teman-teman, oleh kakak kelas, oleh adik kelas, oleh guru-guru dan segala macam gitu-gitu kan. Terus nextnya pas gagal jadi beasiswa Indonesia, masuk beasiswa Indonesia Maju Persiapan karena aku merasa kayak
oh udah nggak ada lagi nih kesempatan buat ngejar mimpi kuliah di luar negeri. Terus yang terakhir pas gagal lomba-lomba segala macam, dan waktu itu tuh ada kayak, nah kita tuh ada tugas, jadi karena kita IB itu kita harus ada mengumpulkan kayak report research gitu. Jadi misalnya Naya ambil chemistry sama matematika sama fisika. Nah, Naya harus ngumpulin tiga paper research di tiga subjek tersebut berdasarkan subjek-subjek apa yang udah Naya ambil. Nah, karena Naya udah terlalu juggling daftar OSIS, terus juggling daftar Beasiswa Indonesia Maju, terus juggling yang tadi ngurusin open house itu segala macam. Jadi Naya kurang mengerjakan akademik Naya itu tadi. Yang mana di situ hukumannya pas mau libur tahun baru, itu orang-orang yang belum selesai tugasnya itu nggak boleh balik ke rumah barengan sama yang lain. Jadi dia harus tetap stay di sekolah selama 1 minggu tanpa orang-orang, tanpa teman-teman segala macam, dan harus ngerjain itu baru boleh libur gitu kan Kak. Nah itu jadi benar-benar yang kayak ya Allah udah gagal ketua OSIS, gagal lolos Beasiswa Indonesia Maju, sekarang nggak boleh pulang liburan lagi, harus ngerjain tugas itu kan. Jadi itu benar-benar yang kayak rock bottom banget itu sih Kak. Tapi alhamdulillah hasilnya jadi seperti sekarang ya. Ya, jujur itu jadi yang membuat Naya lebih kuat, lebih lebih sabar dan nggak breakdown dengan semua kekecewaan lagi gitu loh. Dan nggak naif juga, jadi nggak yang kayak hal-hal dianggap yang kayak oh ini gampang, oh ini bisa segala macam. Jadi benar-benar Naya lebih kerja keras, terus juga kalau misalnya nggak sesuai dengan apa ekspektasi Naya atau nggak sesuai dengan harapan Naya, Naya lebih lebih sabar, lebih lebih bisa mengambil hikmahnya gitu sih Kak. Ya, ya, ya. Ya karena bayangkan aja Nay, misalnya waktu itu kamu terpilih jadi ketua OSIS, kamu terpilih beasiswa Indonesia Maju Persiapan, kamu juga kepilih lomba dan yang lain-lainnya gitu kan. Apakah kamu bisa juggling tiga-tiganya? Pasti kan harus ada yang kamu lepas juga kan. Gitu. Ada salah satu quotes yang benar-benar aku suka banget dan aku benar-benar ilhami banget, yaitu adalah jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia, tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan lebih bahagia lagi atau aku akan lebih berbahagia gitu. Karena yang pertama pilihan kita, tapi yang kedua adalah pilihan Allah kan. Pernah dengar quotes itu nggak, Nek? Pernah. Nah, itu aku rasa itu cukup menggambarkan ketika kita gagal gitu ya. Kita merasa gagal sebenarnya, tapi ada jalur lain yang kita kasih buat Naya tadi itu quotes dari Ali bin Abi Thalib ya. Allah itu ya aku lihat di situ ya sekarang ya Naya bisa di Toronto gitu. Walaupun ini bukan first choice-nya Naya ya di Toronto Iya, ya. Ada first and second choice tapi ini jadi third choice-nya Naya. Tapi ya balik lagi pasti akan ada sesuatu yang memang ditakdirkan untuk kamu di situ selama kamu juga tetap berserah ya, bukan pasrah ya, gitu. Oke. Obrol, aku happy banget bisa ngobrol lagi, Nay. Ini udah lama banget ya sih kita nggak ngobrol kayak gini nih. iya Biasanya udah kita lama banget Kak. ngobrol kayak gini Biasanya kan tiap minggu tektokan. Udah tiap minggu aku jujur aku kangen banget sama semua teman-teman menti-mentiku ini di Beasiswa Indonesia Maju karena ya banyak aja hal baru juga yang belajar tuh nggak cuman kamu atau teman-teman dari aku tapi aku juga banyak belajar juga gitu. Oh anak-anak sekarang tuh kayak gini ya gitu kan. Yang lucu-lucunya tuh kayak gini ya. Kadang keras kepalanya tuh kayak gini ya gitu. Jadi Iya. itu juga aku nge-reflect back dan jujur aja Nay. Kenapa aku bangga banget sama teman-teman juga? Karena aku juga tidak punya kesempatan yang sama kayak kamu waktu aku SMA gitu. Dan memang kesempatan untuk beasiswa Indonesia Maju di zaman aku SMA kan nggak ada gitu. Jadi ya itulah yang aku lihat keren banget nih. Nah, terakhir pertanyaanku sebelum yang kita masuk ke closing, menurut Naya, support sistemnya Naya itu apa aja dan siapa aja sih? Pertama pastinya orang tua. Kalau misalnya ada kegagalan atau lagi butuh apa-apa kan kita selalu bisa kembali ke orang tua. Kedua ada kakak, walaupun sebenarnya Naya sama kakak Naya tuh nggak ngobrol setiap hari, nggak apa setiap hari, tapi kayaknya merasa kalau misalnya lagi Naya butuh apa atau Naya merasa lagi pengen bercanda-bercanda aja selalu bisa ngobrol sama kakak gitu. Terus pastinya ada teman-teman semuanya yang Naya rasa juga pasti banyak banget orang di sana yang udah went through the same thing dengan Naya, udah pernah kekecewaannya gimana, udah pernah ngerasa senangnya gimana dan lagi struggle di bidang apa segala macam. Jadi selalu bisa
rely untuk mereka untuk kayak relate nih, terus jadi bisa sambil mendukung satu sama lain. Terakhir juga pastinya support system yang terbaik tuh diri sendiri sih Kak. Jadi kayak dari internal diri sendiri, kita sendiri yang bisa memotivasi diri kita buat selalu maju, kita sendiri yang bisa set goals kita ke depannya gimana, kita sendiri juga yang bisa kayak nenangin kalau kita lagi mungkin kayak lagi kayak meltdown atau mungkin kita juga cuma lagi capek aja gitu. Jadi kalau kita simpulkan top 3 Nay, kamu bisa mencapai titik ini sekarang, which is satu goal yang kamu inginkan dari zaman dulu ini tercapai. Faktornya 3, top 3-nya apa? Boleh pikir dulu, nggak usah langsung ngomong kalau belum kepikiran, tapi top 3-nya apa dan berurut ya. Apa faktor terbesarnya, faktor keduanya, faktor ketiganya? Faktor terbesarnya nomor 1 pasti motivasi sih Kak. Kalau nggak ada motivasi kan pasti udah nggak akan bisa maju ke depan. Terus yang kedua itu keluarga dan support system itu tadi. Dan yang ketiga ini Nek nggak munafik, Nek juga jujur itu tentang network dan privilege. Jadi untuk bisa sukses, untuk bisa ke depannya itu pasti nggak akan bisa kalau misalnya nggak punya network, kalau nggak punya kita nggak bisa apa ya, membranding diri kita. Nah itu ada quotes yang selalu Naya ingat itu, kita jangan cuma work hard tapi work smart, dan kita jangan cuma work smart tapi work visibly. Jadi bukannya kita selalu cari muka atau bukannya kita selalu harus kelihatan, tapi kalau misalnya kita work hard doang, tapi orang nggak sadar, orang nggak tahu tentang work hard kita, itu kan pasti nggak akan dilihat orang nggak akan tahu dan orang nggak akan mengapresiasi kita. Itu sih Kak. Jujur, sebel nggak waktu itu? Kamu tahu nggak aku bakal nanya apa? Itu tadi sih Kak, kalau memang bukan jalannya kan berarti jalan Allah. Jadi Bukan. Bukan. Maksudku ini. Waktu itu ketika kita lagi ngerjain project Ecobreak Towards Change, Naya tuh kan yang timnya itu kan yang paling kayak publikasi gitu. Sosmednya harus ada gitu kan. Habis itu ini harus visibly ya. You live, you do what you say gitu kan. Nah, tapi kalau waktu itu aku nolak banget tuh Nay, bener nggak? betul. Naya dan teman-teman, jangan pikirkan dulu publikasinya, sedangkan produknya kita masih di early stage gitu kan. Kita harus pikirin dulu projectnya, kita pikirin dulu produknya, baru kita ngomongin publikasi sosmed dan lain-lain gitu. Nah, jujur waktu itu kamu ada rasa apa sih gitu? Sebel kah atau apakah? Jujur gimana tuh rasanya waktu itu aku bilang gitu? Dan Sebenarnya aku bilang nggak sekali gitu kan. iya betul. Itu lebih ke ini sih Kak, kalau ada beberapa momen yang Naya merasa kayak memang Kak benar, karena mungkin ada pada saat itu kita udah bikin IG, udah bikin, udah pasang logo, udah pasang coming soon ketika kita masih di tahap riset, bahkan belum bikin barangnya itu kan. Jadi ya ada momen-momen yang Naya merasa kayak, iya emang kayaknya belum saatnya, memang benar Kak Ben, jangan sekarang dulu segala macam gitu-gitu. Terus tapi ada momen-momen yang kayak, Naya merasa kayak ini bukan masalah kita pengen publikasi, tapi kita lebih ke kita ngasih update gitu. Jadi kita nggak harus posting, kita bakal launching Ecobreak tanggal seberapa ketika kita memang belum tahu itu bisanya kapan. Tapi kami suka tetap update yang kayak, oh kita lagi bikin kampanye ngumpulin plastiknya, oh kita lagi bikin apa segala macam, yang memang untuk tahap itu sendiri udah terjalankan dan kami merasa kayak ini udah bisa diposting, karena kalau misalnya kita nggak posting, orang nggak tahu, nanti kita kehilangan momentum, kita kehilangan support dari sosial media. Karena salah satu hal awal yang bisa jadi naikin exposure towards change dan sampai bisa diundang ke gelar karya, bisa Naya sempat presentasi ke depan Gusala juga, itu karena dari Instagram itu sih Kak, dan juga dari gimana cara kita bisa menarik attention orang gitu. Oke, Naya, sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan Naya, jadi kan saat ini juga Naya tahu ya, aku lagi bikin sekolah namanya Halo School. Nah, di mana nanti di Halo School ini, coba dong Nay, kita sharing dikit Nay. Jadi kerjasamanya di Halo School sama Towards Change nanti ke depan ada apa aja nih? Jadi buat nanti antara Halo School sama Towards Change kita udah merencanakan ini ya online seminar atau webinar
buat lebih ke konten edukasi, memperkenalkan cara-cara recycle plastik, terutama dengan cara yang udah dipakai toolsnya sebelumnya untuk produksi eco-brick, gitu. Oke, nah dan itu bisa ya kita lakukan di sekitar bulan depan ya? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Oke, karena towards change ini teman-teman, jadi tidak berhenti di Naya nih, gitu. Jadi ini sekarang sudah ada regenerasinya, dan sekarang berarti udah dimasuknya apa sih Nay? Sebutannya batch 2 atau generasi kedua atau apa nih? Iya, jadi disebutnya gen kedua, generasi Gen kedua. kedua. Jadi kayak idol gitu ya? Iya gitu deh, Kak. Jadi Oke, Naya oke, sekarang oke. sebagai aja sih Kak senior advisor. Tapi tetap kalau misalnya nanti ada acara, Naya coba datang yang bakal pegang tetap anak-anak dari generasi kedua gitu. Oke, 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 oke. Nah, lalu selain itu juga nih teman-teman, aku juga lagi bikin aplikasi yang namanya Halo Opportunity App. Nah, Halo Opportunity App ini nanti akan memudahkan di mana biasanya kesempatan atau peluang itu kita harus mencari banget nih peluangnya dan belum tentu kita dapat gitu kalau kita mencari. Nah, di Halo Opportunity App ini teman-teman akan disediakan peluangnya, direkomendasikan peluangnya dan diberikan caranya gimana caranya mencapai peluang tersebut. Dan Naya nanti insya Allah akan jadi mentor ya Naya. Jadi Iya, tolong dibantu biar makin banyak nih ada teman-teman gitu ya generasi-generasi selanjutnya yang bisa juga mencapai goalnya seperti Naya. Nah, kita akan mudahkan itu di aplikasi dan Naya nanti akan jadi mentor untuk ngebimbing teman-teman kalau misalnya kamu punya suatu goal, nanti kita bisa sama-sama bimbing agar gimana caranya kita bisa go through that goal dan achieve goalnya akhirnya gitu ya. Oke Naya, terima kasih banyak untuk hari ini. Jangan lupa nanti kamu update ya, kayak kegiatan ya, di sana gimana, send me picture, send me um, keluhan juga nggak apa-apa. Kalau ada siap, ngeluh-ngeluh lagi siap, siap, kayak Kak. dulu nggak apa-apa juga. Kak aku gini, kak aku gitu, ini udah bener nggak kak? Itu nggak apa-apa, feel free aja. Karena emang ada beberapa juga yang nanyain ke aku kayak kak boleh nggak ya aku masih nanya soal ini gitu. Aku bilang ya jangan cuman karena di BIM udah selesai terus udah gitu kak. Aku Iya, juga iya. feel free aja gitu kalau teman-teman mau nanya atau ada yang mau kita sama-sama diskusikan silahkan. Overall, I'm really happy to see you again. I'm really happy to talk to you again. I'm really happy with all of your achievement. Tetap berkarya ya, Naya. Siap. Dan insya Allah nanti kita bertemu lagi dalam waktu yang dekat ya. Amin. Oke, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Have a wabarakatuh. good Terima kasih Kak. day. Sehat selalu. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.